Selamat datang di channel kami, Yuk Backpacker. Tertarik dengan kebudayaan Jepang tradisional yang kental, sekaligus ingin menikmati pemandangan bunga sakura yang cantik, serta menyusuri jalan kuno dengan bangunan-bangunan tradisional Jepang menggunakan kimono? Maka kali ini kami memutuskan mengunjungi kota Kyoto, yaitu kota 1000 kuil di musim semi. Sebelum kami menceritakan pengalaman kami backpackeran ke Kyoto, yuk bantu subscribe dulu channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa like dan komennya juga ya. Kyoto merupakan sebuah kota yang terletak di Pulau Honshu, Jepang, sekitar 400 km dari Tokyo. Kota ini adalah ibu kota Jepang zaman dahulu. Pertama kali dijadikan ibu kota pada masa pemerintahan Kaisar Kanmu. Kemudian, ibu kota dipindahkan ke Tokyo pada tahun 1869. Kyoto adalah kota yang ditetapkan sebagai pusat kebudayaan di Jepang dan banyak dikunjungi turis-turis dari seluruh dunia. Kota ini terkenal karena memiliki banyak kuil, baik kuil Shinto maupun kuil Buddha. Ada juga istana-istana yang megah, taman yang indah, juga memiliki area kota kuno yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Kami menuju ke Kyoto dengan menggunakan Shinkansen dari Tokyo Station. Selama ini, kami penasaran banget pengen naik Shinkansen yang menjadi kereta kebanggaan Jepang. Jarak Tokyo ke Kyoto sepanjang 400 km, hanya ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Wow, cukup singkat bukan? Untuk memesan tiket Shinkansen, kami menggunakan fasilitas pemesanan online melalui situs japanrailpass.com. Walaupun Shinkansen melaju dengan kecepatan tinggi, tapi kami di dalam kereta tidak merasakan goncangan yang berarti. Nyaman sekali. Setelah 2 jam, kami akhirnya tiba di JR Kyoto Station yang letaknya berdekatan dengan Kyoto Tower. Kami menginap di Ryokan Kyoraku Hotel, sebuah hotel tradisional Jepang yang dekat dengan JR Kyoto Station. Ryokan merupakan penginapan tradisional Jepang dengan kamarnya yang berlantaikan tatami, lengkap dengan tempat tidur futon semacam kasur lipat ala Jepang gitu. Kemudian juga ada kimono yang dipakai selama di hotel. Nuansa tradisionalnya betul-betul terasa. Untuk keliling Kyoto, kami banyak menggunakan transportasi kereta dan bis. Di Kyoto ini, jaringan kereta dan subway-nya cukup banyak dan dikelola oleh lebih dari satu operator. Ada Kyoto Subway yang memiliki 2 line, kemudian ada Japan Railway yang memiliki 2 line juga, termasuk Shinkansen, dan ada juga Private Railway yang memiliki 12 line. Kemudian ada juga Haruka Airport Express yang menghubungkan JR Kyoto Station dengan Kansai International Airport di dekat Osaka. Semuanya dapat diakses dengan menggunakan Japan Rail Pass. Selain kereta, jaringan bis di Kyoto juga sangat lengkap. Ada JR Bus yang memiliki 5 rute dan sebagian besar sudah mencakup seluruh kota dan juga dapat diakses dengan menggunakan Japan Rail Pass. Kemudian ada City Bus yang dikelola oleh 2 operator dan yang terakhir adalah Raku Bus atau bus turis yang melayani tempat-tempat wisata utama di Kyoto. Hebatnya lagi, hampir seluruh halte bus tersebut semuanya memiliki lokasi yang berdekatan dengan tempat-tempat wisata di Kyoto. Jadi kita tidak perlu berjalan terlalu jauh. Taksi juga ada, namun tarifnya tentu saja lebih mahal dibandingkan dengan kereta atau bus. Inilah beberapa tempat wisata yang kami rekomendasikan untuk dikunjungi di Kyoto. Dan tentu saja dominan adalah kuil-kuil.
namanya juga kota sejuta kuil. Pertama, Fushimi Inari. Fushimi Inari adalah kuil Shinto yang letaknya persis di depan Inari Station, yang merupakan induk dari seluruh kuil Shinto Inari di Jepang. Di seluruh Jepang terdiri lebih dari 30.000 kuil Shinto Inari, makanya kuil induk ini jadi sangat terkenal. Awalnya dibangun pada tahun 711, sedangkan bangunan kuil utamanya dibangun pada tahun 1499 setelah Perang Onin. Kuil ini dipenuhi dengan 10.000 gerbang torii yang didominasi oleh warna oranye. Bentuknya berupa dua tiang yang menyangga dua balok sejajar di atasnya dengan desain khas tradisional Jepang. Jalan di antara gerbang torii dengan nuansa oranye ini memberikan kesan mistis dan rasanya juga seperti memasuki dunia yang lain. Di dalamnya juga banyak terdapat tempat-tempat makan dan toko souvenir. Selanjutnya, Kinkakuji Temple. Sebuah kuil di area danau buatan yang didominasi dengan warna emas, terletak di sebelah utara Kyoto. Pertama kali dibangun pada tahun 1393 oleh Saionji Kitsune. Sempat mengalami kerusakan parah akibat perang, kuil ini sudah mengalami beberapa kali renovasi, yang terakhir pada tahun 1955. Kuil ini memiliki tinggi 12,5 meter, terdiri dari 3 lantai. Bagian eksterior lantai 2 dan 3 dilapisi dengan warna emas. Refleksi dan pantulan kuil ini dari permukaan air danau memberikan pemandangan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa masuk ke dalam bangunan kuil tersebut. Namun kuil ini dikelilingi oleh danau dan taman yang sangat indah yang bisa kita nikmati. Terdapat juga toko makanan dan minuman serta souvenir. Selanjutnya, Kiyomizu Dera. Sebuah kuil Buddha yang terletak di lereng gunung Higashiyama dibangun oleh Enchin, seorang pendeta Buddha pada masa Kekaisaran Heian di abad ke-8. Jalan menuju ke kuil ini berupa jalan kecil yang menanjak dan dipenuhi dengan toko-toko makanan, souvenir, dan hotel-hotel ryokan di kiri kanannya, sehingga perjalanannya sendiri jadi tidak terasa. Bangunan setinggi 15 meter ini dibangun di lereng gunung, sehingga pemandangannya sangat luar biasa. Selain itu, di area kuil ini juga terdapat air terjun yang berasal dari Gunung Otowa. Berikutnya, Teryuji Temple. Teryuji terletak di Arashiyama, kawasan indah di kaki pegunungan di pinggiran barat Kyoto. Didirikan pada abad ke-14 oleh Shogun Ashikaga Takauji untuk menghormati Kaisar Go-Daigo yang baru saja meninggal. Kuil ini merupakan kuil Buddha Rinzai Zenyang yang terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, Yasaka Srine. Yasaka Srine merupakan kuil yang dibangun pada tahun 656. Kuil Yasaka disebut sebagai penjaga dari kawasan Gion. Kuil Yasaka sering dijadikan tempat berdoa di tahun baru atau yang disebut dengan Hatsumode. Dan kuil ini juga terkenal sebagai tempat diselenggarakannya festival musim panas, Gion Matsuri, pada bulan Juli. Festival ini adalah festival paling terkenal di seluruh negeri yang sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Berikutnya, Ryozen Kanon. Kuil Ryozen Kanon yang terletak di sebelah selatan Maruyama Point dan Yasaka Jinja di tenggara Kyoto adalah tugu peringatan perang yang didedikasikan untuk mereka yang gugur di kedua sisi perang Pasifik dan sebuah bukti mengharukan atas kesia-siaan dan hilangnya konflik.
Patung beton Dewi Pengasih setinggi 24 meter ini dibangun pada tahun 1955 untuk menghormati korban tewas dalam Perang Dunia Kedua, baik tentara Jepang maupun sekutu. Pengunjung dapat memasuki tubuh patung untuk melihat gambar kanon atau Dewi Pengasih berkepala 11 yang diabadikan. Berikutnya, hutan bambu Arashiyama. Terletak di utara Kyoto, tempat ini adalah hutan bambu seluas 16 km persegi dapat dikunjungi setiap hari. Suasana jalan setapak di tengah hutan bambu dengan warna hijau yang sangat dominan membuat suasana hati menjadi sangat tenang. Rasanya seperti masuk ke dunia yang lain. Banyak spot foto yang bagus di sini. Selain itu, di sini juga banyak tempat makan dan kuil-kuil. Berikutnya, The Philosopher Walk. Terletak di sebelah timur Kyoto, terdapat area kanal dengan jalan setapak di sisi-sisinya, dipenuhi bunga sakura yang mekar pada musimnya dan sangat nyaman untuk dijelajahi. Di tempat ini juga banyak terdapat restoran dan toko souvenir. Berikutnya, Gion Geisha District. Sebuah lingkungan di Kyoto yang dipenuhi dengan bangunan tradisional di kiri kanannya, baik berupa rumah, restoran, maupun toko souvenir. Di sini juga terdapat beberapa kuil dengan taman-tamannya yang sangat indah. Berjalan di sini serasa kembali ke Jepang di masa lalu. Banyak geisha yang bisa kita temui di jalan ini, dan mereka sangat ramah. Kita bahkan bisa berfoto bareng dengan mereka. Supaya lebih terasa tradisionalnya, kami sengaja menyewa kimono seharian di rental kimono. Ada banyak rental kimono di Kyoto dengan harga yang bervariasi, tapi umumnya cukup bersahabat dengan kantong kita. Jalan di lingkungan kuno dan tradisional menggunakan kimono rasanya memberikan sensasi yang menyenangkan. Begitulah pengalaman kami backpackeran di Kyoto. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan untuk cerita seru pengalaman kami backpackeran selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.